Kak, katanya mah itu banyak banget penderitanya, apalagi Iya. saat ini. Banyak nih anak-anak muda nih yang dia pengen kurus, rangsing, terus cara makannya jadi salah, malah cari penyakit. Nah, Kak Bekti kan pernah nggak misalnya nih Kak Bekti pengen diet, terus salah makan, terus ngerasain Pernah. sakit perut jadi Iya kayak ampun emah itu gitu? sampai aku sempat diet itu minuman cuma jus seharian doang. Terus abis itu jadi di mah ya sakit banget perutnya terus jadi moncor-moncor deh tuh jadinya gitu. Nah, jadi katanya aku tuh disuruh konsumsi kunyit gitu. Jadi bisa mengatasi mahnya. Itu fakta atau mitos tuh? Nah, di samping kita nih sudah ada dokter kita, Dokter Nadia Bunga, ahli Assalamualaikum. herbal. Waalaikumsalam, apa Halo kabar? dokter. Baik. Nah Waduh, dok, ini tadi nih makin, sesuai dengan Kak Bekti nih, katanya Kak Bekti penasaran, ini kalau misalnya kunyit, katanya berkhasiat untuk mengatasi mah. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Gimana caranya dok? Jadi kunyit ini mengandung senyawa aktif, kurkumin dan kurkuminoid. Jadi kurkumin itu adalah senyawa polifenol. Dia memang terbukti memiliki aktivitas antioksidan. Nah, antioksidan tersebut pada lambung itu dapat memproteksi asam lambung, memproteksi mukosa lambung, kemudian dapat menekan infeksi dari bakteri Helicobacter pylori. Itu salah satu penyebab mah. Oh gitu. Itu kok bisa dapat ada bakteri dari mana sih maksudnya penyebabnya? Ya bisa dari lifestyle, dari makanan, yang membuat memang respon imun itu di tubuh jadi berkurang. Baik. Gitu. Cara bikinnya gimana tuh dok? Kak Bekti penasaran tuh dok. Jadi yang pertama ini saya membuat ramuan rempah. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama ini dari kunyit. Ini cukup di apa? Diparut. Diparut, boleh di blender boleh. Kemudian jahe bisa pakai jahe emprit yang jahe kecil-kecil atau jahe merah. Jahe emprit namanya. Iya, Baru karena tahu. kecil-kecil, unyil-unyil. Kemudian ini jintan hitam. Jintan Nah, jintan hitam ini juga dia dapat memproteksi lambung, mukosa lambung. Selain itu juga dapat merelaksasi, sehingga bagus banget untuk ibu-ibu menyusui. Nah, bikinnya gimana tuh dok? Langsung aja dok, caranya dok. Oke. Iya, jadi yang Saya pengen pertama. coba langsung ini. Udah tebak pasti Kak Bekti nggak sabar. Nah ini dok. Oke. Iya, jadi nanti saya tuang dulu ya. Ini air panasnya. Jadi sebenarnya cukup pakai air panas aja, Cukup air panas nggak perlu. aja, Jadi dididihkan dulu Air hangat boleh dok? Bisa boleh, berdiri dulu ya, dok, kali boleh. ya? Paling Oh, nggak angkat sekitar minimal 60 derajat. Oh, oke, baik. Biasanya sih kalau dididihin itu sekitar 80 derajat. Oke, baik, dok. itu kemudian ini. Jadi ini cukup ambil. Ini adalah 2 ruas kunyit yang dihaluskan Iya, ya dok? langsung aja ya semuanya. Kemudian jahenya iya. Kayaknya Oh, ini satu jahe emprit. Jahenya iya. boleh jahe merah, jahe apa gitu dok? baiknya sih kalau misalnya untuk pengobatan gitu, untuk jamu itu bagus jahe emprit dan jahe merah. Karena dia memiliki minyak atsiri atau minyak esensial tuh yang lebih tinggi dibanding jahe gajah. Pernah lihat gak kalau jahe Nggak gajah? pernah lihat tuh jahe gajah ada Jahe lagi. gajah itu yang Saya besar-besar. taunya gajah beleduk dok. Tapi memang itu lebih apa ya? Lebih mild rasanya, lebih ringan kalau jahe gajah. Jahe gajah itu lebih Karena ringan. memang kandungan atsirinya atau kurkuminnya itu tidak sebanyak jahe emprit. Tapi lebih bagus jahe emprit jadinya dok ya? Iya, lebih Oke, bagus. ini bisa dibeli di Di mana aja, di pasar tradisional, di Nah, pada saat minimarket. kita beli mau jahe emprit, seemprit nggak tuh dikasihnya dok? Jadi kalau untuk pemakaian sehari-hari itu cukup pakai 2 ruas jari aja. Nah, 2 ruas jahi, 2 ruas kunyit. Oh, Tapi 2 kalau ruas jahe, kunyit. iya, tapi kalau yang jahe empritnya cukup 1 aja karena memang pedes banget. Iya, Jadi jahe emprit itu pedes ya ternyata ya. iya, pedes banget. Nah, setelah itu terakhir dikasih jinten jinten hitam hitam Iya, ya dok? baru jahe, ya. Kalau nggak punya jinten hitam dok, nggak usah dikasih boleh dok? Boleh aja, Oke. boleh aja. Nah, kebetulan kalau jintan hitam itu kan dia sifatnya merelaksasi, merelaksasi kelenjar, kelenjar dan sfinkter, khususnya di sfinkter osefagus. Osefagus itu yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Nah, kalau relaksasi untuk penderita GERD atau gastroenteroreflektisis itu harus hati-hati. Baik. Jadi sebaiknya cukup kunyit dan jahe aja. Oh baik. kunyit dan jahe. Nah itu diapain tuh dok? Dibejek-bejek dok? Iya, dibejek-bejek aja. Dibejek-bejek dulu, terus kasih dibejek-bejek. lagi di situnya. Iya. Hmm.
Nah, ini diminum berapa kali sehari 2 nih, Dok? sampai 3 kali sehari. 2 kali Oke. 3. Iya. Ini 2 sampai 3 dalam kali kondisi perut kosong atau setelah makan dok baiknya dikonsumsi? Boleh sebelum makan. Boleh Sebelum sebelum Iya, makan. karena kan memang dia sifatnya memproteksi Jadi memang untuk memproteksi si lambung itu ya, Dok dinding ya? lambung, iya. Nah, kalau untuk anak-anak itu, Dok, kadang-kadang kan suka dapat masuk ke toilet perut atau mah. Anak-anak boleh, tapi baiknya di usia di atas 2 tahun. Oke, di atas 2 tahun. Kenapa tuh, Dok, kalau di bawah 2 tahun? Karena sebenarnya sih lebih ke anak-anak seusia segitu kan memang belum tahan dengan rasa pedasnya Oke, gitu jadi ya, memang rasanya lebih ke ya, sensitif buat anak-anak rasa itu aja. ya. Kasihan juga dikasih Iya. cekokin begitu Malah kan. nanti trauma jadinya. Iya, bener-bener. Nah, habis itu apa lagi, Dok? Nanti tinggal pakai Gula Itu merahnya apa tuh? biar manis, Oh, biar gula enak. merahnya itu gua pikir apa sih itu? Itu bumbu rendang atau apa sih? Oh, ternyata gula merah. Gula aren. Kalau gula merah boleh dikasih gula putih gitu, Dok, biasa? Boleh, cuma kalau gula aren itu kan indeks glikemiknya itu lebih rendah. Apa jadi glikemik, Dok? Apa tuh, Dok? jadi level glukosanya itu kan lebih rendah gitu. Oke, Jadi memang jadi supaya takutnya yang aman diabetes. untuk penderita diabetes baik. atau diganti dengan madu. Ih, Kak juga Bekti boleh. pinter banget dok, udah tahu. Bentar lagi 1 tahun lagi udah jadi dokter Bekti. Bener, udah SPD juga. Yes, apa tuh SPD? Bedah. Langsung aku nanti itu ya, Dok. Nanti ini siapa nih yang mau minum? Aku Kak mau. Bekti. Mari kita Pasti. coba. Ini jadi kayak ada apa? Manis-manisnya gitu kali ya. Ini kayaknya udah larut ya. Oke, ini Kita coba ya. gimana rasanya nih kira-kira Coba Kak dulu Bekti? ya. Enak. Ini kayak jamu-jamu gitu ya. Jadi rasa kayak rasa jamu. Nah, ini bisa mengatasi mah ya dok ya. Enak, Ada segar. lagi cari yang lain ya dok ya? Sesaat Bisa. lagi kita banyak cara-cara untuk apa aja nih dok kira-kira? Ada minuman hangat juga, kemudian ada minuman dingin. Oke. Ada minum dingin juga untuk Ya, mengatasi dan mah ya. pastinya tentu Oke. enak-enak dan baik untuk kesehatan. Nah, sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.